方的灵气真是淡出个鸟。这样的珠子即刻上缴，才宝莲归老子了。哎，就到这里吧。感谢各位为绝冥谷之战。我得小心！控制了，这有腐怪！师祖，救我！自作孽。Membahas Renegade Immortal episode ke-9. Episode ke-9 dimulai dari Wang Lin yang akhirnya memutuskan pergi ke sekte Hidden Corpse atau sekte persembunyian mayat guna membantu leluhur Wuyu menyampaikan pesan kepada leluhur pendiri sekte persembunyian mayat. Leluhur Wuyu sebenarnya sudah di tahapan Nation Soul, tapi ia tidak bisa berpindah tempat terlalu jauh karena dapat membahayakan boneka mayatnya. Scene berganti. Di sekte persembunyian mayat ada tempat teleportasi yang dijaga oleh pengawal. Saat ini ada seseorang dari negara kultivasi tingkat 2, Lisan, datang untuk mengikuti ujian promosi. Tidak lama setelah itu terbaca ada energi dari senior yang akan berteleportasi, tapi ternyata yang datang malah Wang Lin, didampingi oleh Ah Dai. Wang Lin berkata bahwa ia diminta menyampaikan pesan kepada leluhur pendiri sekte, ya Cicai. Ya Cicai pun menemui mereka dengan posisi santai. Ia memahami pesan yang disampaikan leluhur Wuyu melalui Wang Lin dan menerima Wang Lin menjadi murid sektenya. Wang Lin merasa Ye Cicai memiliki niat terselubung, tapi ia tidak memiliki pilihan lain selain menjadi murid sektenya. Wang Lin diminta untuk berpindah tempat. Akhirnya ia berpindah ke ruangan pelatihan sementara. Ah Dai diminta tetap tinggal. Sembari berpindah tempat, ia memikirkan rencana berikutnya. Kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh Wang Lin? Entahlah, tidak ada yang tahu kecuali kamu. Lanjut menonton. Wang Lin mengudara dengan pedangnya. Kini ia sampai di depan ruang pelatihan dan diarahkan oleh tetua sekte persembunyian mayat, Murong. Murong berada pada tahap akhir fondasi establishment. Tanpa gentar, Wang Lin melangkahkan kaki ke ruang pelatihan seorang diri. Ia tidak sabar untuk mengecek seberapa besar energi yin yang dimiliki sekte ini. Wang Lin melihat sekitar dengan seksama dan mendeteksi bahwa sekte ini memiliki tempat dengan energi yin kelas 10 terbaik. Sangat cocok untuk berlatih teknik Underworld Ascension. Kini ia tahu bahwa leluhur Wuyu tidak membohonginya. Ia bisa berkultivasi dengan efektif di tempat ini. Ia sangat takjub tapi juga waspada. Scene berganti. Leluhur Ye Cicai sedang berbincang-bincang dengan boneka mayatnya Feitian Lucia yang berada pada tingkat akhir Nation Soul. Lucia berani memerintahkan Ye Cicai tuannya untuk membantu Tuan Si untuk menelan Wuyu. Cicai tersinggung karena diperintah oleh Lucia padahal ia belum sepenuhnya ditelan Lucia. Ternyata Wang Lin benar. Cicai memiliki niat membantai Wang Lin saat pembersihan medan perang asing. Lucia juga berniat menyerap energi spiritual domain asing agar bisa menyelesaikan tahap akhir kultivasinya dan menjadi semakin kuat. Kemudian Cicai dan Lucia merasakan ada yang datang. Siapakah itu kira-kira? Scene berganti. Saat ini sedang berada di ruang pelatihan. Ya, Wang Lin sedang berada di ruang pelatihan mendeteksi ada seseorang yang meminta tolong. Siapakah dia? Wang Lin berusaha menembus ruang untuk menemukannya. Ternyata energi yin yang sangat kuat yang ada di sekte persembunyian mayat berasal darinya. Dia adalah seseorang yang tingkatannya melebihi tingkatan Nation Soul, sehingga Wang Lin tidak mampu mendekatinya dan terlempar ke tempatnya semula. Wang Lin muntah darah.
Energi dari makhluk tersebut terlalu kuat untuknya. Ia berusaha memulihkan energinya sekarang. Scene berganti. Kemudian Cicai dan Lushan sudah sampai di depan menara Heavenspan atau menara bentangan langit, tempat untuk memasuki medan perang asing. Lushan memperolok Cicai, tapi Cicai tidak bergeming. Cicai lekas memasuki menara ini. Ia berambisi untuk menang di medan perang dengan menumbalkan Wang Lin. Di sana berkumpul para leluhur, di antaranya adalah Shen Yang dan Shen Huan, leluhur sekte Akasia yang berada pada tahap menengah Nation Soul. Mereka saling memberi salam satu sama lain. Leluhur sekte Akasia tengah berbincang-bincang dengan Punanzi yang tempo hari telah merebut puncak Hengye. Ternyata, sekte Akasia pun menginginkan puncak Hengye yang penuh dengan harta karun. Mereka berbincang-bincang sampai para Master Nation Soul dari negara Zhou tiba. Semuanya menyapa utusan menara Heavenspan, Lin Yi, yang sudah ada di tahap deity transformasi. Lin Yi menginformasikan bahwa portal medan perang yang hanya dibuka setiap 500 tahun sekali akan segera dibuka. Semua harta yang selama ini dikumpulkan akan menjadi milik masing-masing sekte. Masing-masing sekte hanya boleh mengirimkan murid yang ada di tingkatan fondasi establishment saja. Tak lama setelah itu, ketua ras iblis raksasa di medan perang asing yang menjadi utusan aliansi tiba dengan energi spiritual yang sangat menakutkan, hingga para master tidak sanggup menatapnya lama-lama. Hanya Lin Yi yang masih mampu memberi salam dan berdialog dengannya. Iblis ini memperolok energi yang berada di tempat itu. Ia mengumumkan dengan suara berat yang sangat menakutkan bahwa 3 bulan lagi portal domain asing akan segera dibuka. Siapapun yang menemukan mutiara yang ia maksud harus segera memberikan mutiara itu padanya. Jika tidak, maka seisi negara Zhou akan diporak-porandakan olehnya. Sungguh sangat menyeramkan. Ia pergi sembari membawa teratai 7 warna milik Lin Yi. Sebenarnya, apa fungsi teratai 7 warna tersebut ya? Yang tahu boleh komen. Lin Yi melihat ke arah langit. Tempat iblis tersebut berteleportasi. Ia terlihat tidak rela, namun tidak mampu berbuat apapun. Satu persatu master pamit undur diri setelah mendapatkan token tanda terdaftar. Namun Qiming dihadang oleh salah satu master yang hadir, Teng Huayuan. Apa ya yang ditanyakan oleh Teng Huayuan? Entahlah, kita harus melihat lebih lama lagi. Kemudian Xin pun berganti. Murong diminta menjemput Wang Lin dari ruang pelatihan oleh leluhur Ye Zicai. Wang Lin pergi menemui Ye Zicai, berkumpul dengan orang-orang yang sedang mengikuti ujian promosi. Di sini Ye Zicai mengatakan bahwa siapapun yang mampu membunuh 5 orang, maka ia akan mendapatkan darah jiwa gratis. Sebaliknya, siapapun yang kabur akan dibunuh jiwanya. Wang Lin tahu bahwa ada rencana terselubung di baliknya, maka ia mencoba mencari tahu dengan kekuatannya. Kartu token yang diberikan kepada Murong adalah perintah terselubung. Apa perintah terselubungnya kira-kira ya? Scene berganti lagi. Sebelum berganti di sini semuanya pergi melalui portal tersebut. Scene berganti, Teng Huayuan sedang meminta bantuan kepada Qiming untuk melenyapkan Wang Lin. Awalnya Qiming tidak berniat membantu sama sekali karena tahu Teng Lilah yang sudah mencari perkara. Ini sangat memalukan. Namun kemudian Teng Huayuan menawarkan pusaka tingkat dewa armor kura-kura roh. Akhirnya, Qiming pun setuju untuk membantu menemukan Wang Lin.
Sayang banget ya. Padahal tadinya berharap kakek Qiming adalah orang yang adil. Tapi ternyata tidak ya. Qiming lekas mengeluarkan pusaka untuk membantu agar Teng Huayuan bisa menemukan Wang Lin. Apakah mereka akan berhasil menemukan Wang Lin? Entahlah, kita lihat saja sampai akhir. Scene berganti lagi. Murong dan orang-orang yang mengikuti ujian promosi sudah sampai di lembah Kasia. Murong diminta untuk merebut tubuh Wang Lin. Wang Lin pun berpikir untuk merebut slip giok yang menyegel darah jiwanya. Boneka mayat yang dibawa orang-orang yang mengikuti ujian promosi malah memberontak. Wang Lin memanfaatkan situasi untuk mengalahkan Murong hingga ia akhirnya tersedot ke dalam portal buatannya sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak terus hanya di Ani Immortal. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.